Selamat siang, perkenalkan nama saya Lena Sarti Syaramis, NIM 1903030001, jurusan Sosiologi kelas A, semester 3. Nah, pada hari ini saya membahas mengenai buku Handbook of Contemporary European Social Theory. Nah, dalam buku ini, hal pertama yang dibahas yaitu mengenai pendiri, klasik, dan kanon dalam pembentukan teori sosial. Nah, pendiri di sini menyiratkan tindakan konstitutif penulis atau sering dianggap sebagai pahlawan ilmu atau jenius ilmu. Lalu, yang kedua, munculnya klasik sering menunjukkan klasifikasi dan evaluasi teks atau sering diperlakukan sebagai objek prestise dan sumber daya analisis. Lalu yang ketiga, yaitu mengenai gagasan tentang kanon, konsep dan frasa yang sering diekspresikan melalui analogi dengan bidang estetika, sastra, dan agama. Nah, kata warisan teori sosial dibingkai dalam istilah pendiri, klasik, dan kanon. Teori sosial tersebut memiliki siklus generasi dan tahapannya. Lalu, sebagian besar teori sosial Eropa modern merupakan respon intelektual terhadap perselisihan politik di Eropa, terutama peristiwa revolusioner dan konflik militer yang melibatkan Prancis dan Jerman. Secara khusus pertukaran konseptual dan siklus intelektual ini diidentifikasikan dalam pola dominan dari perubahan budaya dan stabilitas sosial yang membedakan periode utama sejarah Barat modern, yaitu zaman revolusi, bangkitnya sosial, dan akhir sejarah. Lalu, bagian berikut, teori sosial dan ilmu sosial. Teori sosial menjadi fasilitator intelektual dan katalitator dalam humaniora dan ilmu sosial. Teori sosial seperti sistem saraf pusat dalam perkembangan intelektual dalam ilmu sosial. Lalu terdapat masalah dalam teori sosial karena adanya pandangan hubungan antara teori penelitian terbukti bermasalah. Ada dua pandangan, yaitu pertama, memahami teori dalam istilah deduktif nomologis, memahami teori-teori ilmiah sebagai upaya penjelas, memperhitungkan dan memprediksi fenomena empiris. Lalu, pandangan berikutnya itu pandangan representasi. Teori menyediakan blok bangunan ontologis untuk penelitian empiris. Namun, kedua model pandangan ini mengalami masalah sehingga diganti dengan pandangan yang bersifat pragmatis. Lalu, teori sosial dan filsafat ilmu. Istilah politik berasal dari kata bahasa Yunani yang mengacu pada kolektivitas manusia yang berurusan dengan kesamaan atau aktivitas menangani hal-hal tertentu. Istilah sosial dan kolerasinya dalam bahasa Eropa merujuk pada keterhubungan manusia dengan orang lain. Cara yang spesifik membicarakan hubungan antara manusia diperkenalkan dengan istilah masyarakat. Nah, istilah sosial di sini digunakan untuk masalah politik mengenai ikatan masyarakat yang bersifat politis. Hal berikutnya yang kita bahas yaitu mengenai teori sosial Jerman kontemporer. Perkembangan teori sosial Jerman dibentuk oleh antropologi filosofis. Manusia dipahami seperti dalam Marx, yaitu sebagai ensemble hubungan sosial. Lalu ilmu sosial dipandang ilmu masyarakat atau sosiologi yang dengan sendirinya memainkan peran aktif dalam masyarakat. Di Jerman, filsafat dan sosiologi belum menjadi disiplin ilmu yang berbeda dan berlaku dalam teori sosiologi antropologi, filosofis maupun Marxisme atau tren neo-Marxis seperti mazhab Frankfurt. Namun, mulai dianggap beberapa dekade setelahnya. Lalu pada akhir tahun 1950-an, sosiologi baru Jerman mulai muncul, yang dipicu salah satunya oleh kesadaran semakin meningkatnya perdebatan tentang fungsionalisme Talcott Parsons. Pada tahun 1970-an, adanya pergantian komunikasi dalam teori sosial. Sejalan dengan antropologi dan filosofi subjek, Habermas mempertahankan konsep praevolusi tentang sejarah spesies manusia. Tetapi setelah itu, pada tahap yang cukup awal dalam kerjasama yang erat dengan Apple pada tahun 1971, dia mengganti sifat refleksi subjek dengan sifat refleksi dari bahasa sehari-hari. Hal ini memungkinkan untuk melabuhkan rasionalitas pengetahuan teknis, praktis, dan emansipatoris dalam kontinum rasionalitas yang terdapat dalam komunikasi kehidupan sehari-hari.
Nah, terdapat sejumlah varian modernis dan postmodernis telah muncul, tetapi hampir tidak ada alternatif lain untuk teori komunikasi masyarakat. Tidak ada perubahan paradigma nyata yang dapat dilihat. Lalu, hal berikutnya yaitu mengenai keunikan Inggris, teori sosial di Inggris Raya. Nah, teori sosial bergerak di Inggris sejak permulaan modernitas. Analisis historis jangka panjang tentang perubahan kontur teori sosial di Inggris mengungkapkan dua hal. Pertama, tidak pernah ada tradisi Inggris yang seluruhnya atau murni dalam pemikiran sosial karena adanya pertukaran ide antara intelektual Inggris dan mereka yang berada di luar negeri. Kedua, ada kecenderungan dan ciri intelektual yang untuk waktu yang lama sangat empiris dan anti-metafisika alam yang tidak hanya hadir dalam teoritis sosial dari intelektual pribumi, tetapi juga dalam ide intelektual non-pribumi, terutama Prancis dan Jerman yang disesuaikan dengan konteks Inggris. Lalu, bagaimana mengkritik jalur konvergen dan divergen dalam teori kritik masyarakat? Nah, teori kritis pertama kali muncul pada tahun 1937. Salah satu alasan mengapa Horkheimer memilih istilah teori kritis adalah untuk membedakan teori sosialnya sendiri dari apa yang disebut dengan teori tradisional. Dengan ini, dia memahami teori positivis berbasis ilmu yang dibawa dari Descartes ke Carnap. Berlawanan dengan tren filosofis ini, tetapi juga dengan cara membedakan dirinya dari arus filosofis idealis yang murni, spekulatif, Horkheimer mendefinisikan teorinya sendiri sebagai kritik diri, karena ia menjelaskan fungsinya sendiri dalam masyarakat tertentu. Nah, kritik yang ada di dalam pikiran Horkheimer ditujukan baik terhadap pembatasan ilmu individu dalam pendekatan mereka yang berbeda, yaitu kritik terhadap ilmu dan terhadap masyarakat yang tidak sadar merusak diri sendiri yang hanyut dalam menuju malapetaka. Nah, di sini disebut sebagai kritik terhadap manusia. Apa yang dicari teori kritis adalah pengetahuan tentang emansipasi individu dan kolektif yang mengarah pada masyarakat non-eksploitatif. Lalu hal selanjutnya yaitu kita membahas tentang narasi Eropa tentang kebebasan. Nah, konsep narasi diprakarsai oleh Pierre Nora. Narasi dalam bahasa Yunani disebut sebagai arche, dari suatu budaya dalam dua interpretasi. Cerita arche adalah cerita fondasi akhir dari suatu jenis imajinasi. Namun, sebagai pedoman imajinasi juga menguasai, mengontrol, dan memberikan kekuasaan. Narasi utama Eropa adalah Alkitab dan narasi utama Yunani adalah filsafat dan historiografi. Dan berbicara tentang sudut pandang titik kebebasan, institusi imajiner kebebasan, dan kebebasan tersebut ditarik terus-menerus pada sumber yang disajikan dan diwakilkan dalam Alkitab oleh filsafat. Nah, modernitas dan pelarian dari Eurosentrisme. Pemikiran baru tentang modernitas yang merupakan respon terhadap kritik postmodern dan perkembangan kesadaran arus kosmopolitan di dunia ini saat ini dan beragam ekspresi globalisasi merupakan salah satu prospek paling menarik dan penting seorang kosmopolitan dan teori sosial kritis. Yang berikutnya, Eurosentrisme. Konsep Eurosentrisme mengacu pada asumsi tertentu tentang sosial dan politik Barat. Dalam istilah yang paling lugas dan literal, Eurosentrisme adalah asumsi bahwa Eropa atau Barat merupakan pusat dunia. Kebalikan dari Eurosentrisme mungkin akan menjadi pandangan bahwa ada banyak pusat dan Barat satu pusat tertentu. Hal selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai perspektif global. Di sini Euro untuk Amerika mendisiplinkan deskonstruksi dan diaspora teori sosial Amerika. Nah, berbagai pengaruh kehidupan intelektual Eropa pada sosiologi Amerika dan teori sosial. Sosiolog Amerika seperti Parsons dan sarjana disiplin ilmu lainnya telah mengimport ide-ide teoritis Eropa. Untuk mempersiapkan teori fungsionalis, Parsons membaca Durkheim dan Weber sebagai pembela kapitalis sejarah dunia dilambangkan oleh Amerika di era Eisenhower. Dia menawarkan pandangan ontologis tentang kemajuan Amerika. Ia memperoleh kerangka kerja ahistoris ini dari
pendiri sosiologi Eropa, misalnya Durkheim tentang pembatasan pada metode positivis, dan Weber tentang objektivitas dapat berasimilasi dengan Parsons tentang fungsionalis dan proyek anti-Marxis. Lalu pertemuan antara teori sosial Eropa dan Asia. Nah, resonansi pemikiran Eropa kontinental dapat ditemukan dalam tulisan dan argumen dari banyak pemikir Asia, baik di Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat. Dalam semua kasus yang terlibat bukanlah transmisi ide-ide Eropa sepihak ke Asia, melainkan pertukaran interaksi dialogis. Di era globalisasi, interaksi terikat untuk berkembang biak dan memperdalam yang mengarah pada munculnya global komunikasi dari Republik Surat-Surat Tradisional. Berbicara dengan Jacques Derrida, sangat penting di zaman kita untuk memperhatikan hak atas filsafat, yaitu hak untuk berteori kritis di antara orang-orang seluruh dunia sebagai penawar dan tanggapan terhadap perintah positivis teknik ekonomi militer. Nah, sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.